Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Kali ini Jom Sindikat Lovers, kami para penggagas Jom Sindikat yang melakukan semacam diskusi, dan tema kita kali ini adalah tema tentang pendidikan. Kita semua tahu bersama bahwa sepanjang sejarah Republik ini berdiri, kita selalu dihadapkan dengan masalah pendidikan yang kadang menimbulkan polemik, menimbulkan persoalan, dan mungkin kalau mau dipakai ukuran, itu pendidikan itu hanya didominasi oleh daerah Jawa dan sekitarnya yang pelajarannya jauh lebih maju daripada di luar Jawa. Padahal itu jadi satu masalah. Soalnya kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Tapi faktanya memang Jawa dan di luar Jawa itu ada perbedaan kualitas dalam bentuk pendidikan. Ini adalah satu persoalan yang sudah berlangsung sejak Republik ini berdiri. Sampai sekarang belum selesai juga. Bagaimana kita bisa mendobrak permasalahan ini untuk bisa menemukan solusi supaya ini bisa jadi lebih baik. Hadir di sini ada Pak Dani seperti biasa, ada Om Hes, dan ada Pak Rido. Bang Hes kan? Bang Hes ya, oke, Ya. Bang Hes. Jong ya. Jom. Kita mulai dari Pak Dani dulu. Silakan Pak Dani. Ya, kalau mungkin kalau dari saya kembali ke konsep dasar 1928-1945 sebelum kita masuk ke konsep pendidikan seperti apa yang sudah diuraikan oleh para founding father ataupun para pendidik yang hari ini bergerak di dunia pendidikan dengan segala konsepnya. Mungkin saya harus mengingatkan kembali ya dasar-dasar yang harus ditanamkan untuk bangsa kita. Dari semangat 1928 itu pertama kita harus memberikan kesadaran pada semua rakyat Indonesia bahwa mereka ini yang memerdekakan negara ini. Terus yang berikutnya, satu nusa itu artinya masyarakat kita harus paham bahwa apapun pendidikan nanti yang dijalankan, kita ini harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan 17.000 pulau, ada 13.000 suku bangsa gitu kan. Nah, itu adalah semangat-semangat yang harus ditanamkan. Terus di tahun 45 semangat juga yang harus ditanamkan di pendidikan itu alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia ini harus merdeka. Merdeka dalam artian fisiknya ataupun rohaninya itu harus merdeka. Mereka memiliki mental merdeka, pikirannya harus merdeka, hati nuraninya harus merdeka. Ini semangatnya dulu. Terus yang kedua, seluruh rakyat Indonesia juga harus paham bahwa mereka ini baru dihantarkan sampai dengan pintu gerbang negara Indonesia. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia harus sama-sama paham pendidikan apapun yang akan kita jalankan, kita ini masih sampai pintu gerbang kemerdekaan, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran ataupun pendidikan yang mampu memasukkan kita ke dalam negara yang merdeka gitu ya. Terus yang ketiga, pendidikan ini juga terkait dengan alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah dasar-dasar pendidikan yang harus ditanamkan sehingga nilai ego gitu ya itu akan bisa ditekan gitu ya. Nah, terus juga satu hal yang harus sama-sama kita pahami, saya pakai teorinya Buke. Indonesia itu dibagi menjadi sektor modern perkotaan dan sektor tradisional pedesaan, sehingga pendidikannya pun ini pasti pendekatannya beda ini, gitu kan? Nah, mungkin dari saya untuk tahap awal
Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan coba diskusikan lebih jauh dengan konsep-konsep yang mungkin juga teman-teman akan sampaikan. Silakan Bung Yongki. Mungkin Omes, Bung Es. Ya, koreksi terus nih. Sorry, Oke. Bung Es bisa. Baik, jadi untuk konteks sebuah negara, tentunya salah satu unsur di dalamnya adalah bangsa. Bangsa menunjukkan pada manusianya, ya. Manusia harus punya nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai kemampuan berpikir. Ya, ditarik lagi adalah nilai-nilai dalam menerima pendidikan, ya, tersebut pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah salah satu unsur penting di dalam bernegara. Nah, pendidikan yang dimaksud ada pendidikan eksternal, ada pendidikan internal, pendidikan yang sifatnya informal dan pendidikan formal. Nah, kalau saya melihat bahwa Indonesia saat ini yang tadi disebutkan oleh Bung Yongki, terjadi semacam perbedaan mutu pendidikan. Saat ini kita bicara mutu pendidikan, ya. Pendidikan di wilayah-wilayah tertentu secara sporadis ada kelihatan kesenjangan antara sebuah mutu pendidikan di wilayah tertentu dengan wilayah-wilayah lain yang jauh mungkin atau tidak dekat dengan pusat pemerintahan, di mana ini sangat berpengaruh. Nah, kalau saya mau bandingkan, ini kita sudah bicara lebih ke mutu pendidikan, ya, karena kita tadi bicara langsung dari umum masuk ke khusus, ya. Ada beberapa negara di dunia ini yang kalau kita mau banding dengan Indonesia saat ini, itu justru berbanding terbalik. Sekolah-sekolah yang sifatnya kalau di Indonesia disebut sekolah-sekolah negeri. Jadi ada dua jenis, ya, dua sekolah-sekolah yang dikelola oleh negeri atau negara dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta. Yang kalau swasta tentunya yang dilihat adalah profitable dia, atau keuntungan yang didapat selain dia menjalankan fungsi-fungsi mendidik manusia. Berbanding terbaliknya di sini adalah bahwa ada di beberapa negara di dunia ini, khususnya saya ambil contoh negara Cina, ya. Biar China itu mempunyai mutu pendidikan yang berbanding terbalik, yang dimaksud adalah sekolah negeri di sana yang dikelola negara itu lebih bonafit dan menjadi primadona daripada rakyatnya dibanding sekolah-sekolah swasta. Nah, ini ada semacam jadi berbanding terbalik dengan Indonesia, yang mana sekolah negeri itu tidak menjadi incaran mutu pendidikan baik. Saya bilang bukan berarti tidak baik, tetapi itu menjadi incaran orang-orang yang membutuhkan atau dengan ekonomi yang terbatas, karena dengan sekolah negeri dia membayar tidak terlalu mahal. Tetapi kalau dibanding dengan sekolah swasta, banyak sekali di sekolah negeri ini yang mutunya di bawah daripada sekolah-sekolah swasta. Nah, sekolah-sekolah swasta di sini kalau dibanding dengan di China, justru memang sekolah swasta itu mutunya tidak begitu bagus dibanding sekolah negeri. Nah, ini yang nanti kita coba diskusikan. Ada gap atau ada celah apa di sana sehingga terjadi seperti itu, ya. Ya, mungkin itu saja semacam pengantar dari saya, bahwa ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di samping satu secara posisi, secara sporadis ada di beberapa wilayah aja yang punya mutu pendidikan bagus, sementara di wilayah lain mutu pendidikannya kurang baik, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bung Rido. Baik, terima kasih Bung Yongki atas waktunya. Saya langsung aja, ya. Jadi begini, saya melihat rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia hari ini masih melihat mungkin secara hakiki
pendidikan itu bukan hal yang wajib. Maksudnya wajib di sini begini loh. Hak orang untuk mendapatkan pengetahuan yang layak, hak orang untuk mendapat pengetahuan yang mumpuni, yang punya kecanggihan dalam berpikir, hak rakyat juga yang paling mendasar dipenuhi aspek pendidikannya, dipenuhi hak pendidikannya. Nah, ini kita harus kembali lagi nih ke amanat konstitusi ini. Contoh apa? Kenapa tidak maksimal pemerintah ini untuk memenuhi hak pendidikan rakyat? Contoh, banyak sekolah-sekolah yang harganya relatif tidak terjangkau. Kita akui itu dong. Terus yang kedua, banyak potensi-potensi insan-insan muda, generasi-generasi muda yang punya kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Kemarin kasus Nono ya, kita singgung sedikit nih ya kasus Nono ya. Jadi harus viral dulu, baru terkenal di Indonesia. Itu menyedihkan bagi saya, Bung Yongki. Sangat menyedihkan bangsa ini. Kita harus viral dulu, harus netizen rame dulu, baru semuanya ingin menjadi pahlawan pendidikan di negara ini. Kalau saya sih miris Pak, ngeliatnya kayak begitu Pak. Sangat miris saya. Kenapa? Pendidikan itu bukan sekedar untuk mencari siapa jadi hero, siapa tidak menjadi hero. Nah itulah karena bangsa ini meremehkan ilmu pengetahuan, Bung Yongki. Orang yang meremehkan ilmu pengetahuan, siapapun dia, mau bangsa, mau kelompok, mau keluarga, tunggu aja kehancurannya. Karena gini loh, kalau negara ini cinta pendidikan, itu akan terwujud dari pendidikan yang berkualitas, yang murah, yang gampang dijangkau. Oke? Nah, saya melihat pendidikan di Indonesia, kalau kamu ingin menjadi pintar, kamu harus sekolah atau kuliah di universitas bergengsi. Itu tidak bisa didapat sama orang-orang model low ke bawah gitu loh. Nah, ini sebenarnya problem nih, gitu loh. Ini problem. Kasihan dong ya. Semua punya hak yang sama. Semua bayar pajak, bener nggak? Semua mengamanatkan kepercayaannya kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang hebat-hebat. Tetapi untuk sekolah yang berkualified aja, pemenuhan hak untuk pendidikan yang berkualitas aja, mereka masih kesulitan. Jadi semua ngomong pendidikan, semua ngomong sistem yang bagus. Tapi lagi-lagi Bang Yongki, ya kan? Banyak potensi-potensi. Mungkin Nono itu satu dari 1000 orang cerdas yang belum keluar nih, Bang Steven, di negara ini. Kita nggak mau aja nih menelusuri, mengungkap ini semua. Tugas siapa nih mengungkap ini semua? Ya tugas Kementerian Pendidikan. Cari itu mereka. Di Papua aja ada memenang Olimpiade juga tuh di Papua kalau nggak salah ya. Sempat ada anak ya orang Papua itu memenangkan Olimpiade. Itu juga harus viral dulu begitu. Apa kita nunggu yang viral-viral dulu? Nah, kadang-kadang kalau sudah terkenal, sudah viral, orang luar negeri yang ngambil dia. Nah, ini ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Begitu. Jadi, saya melihatnya begini. Pendidikan itu belum menjadi kewajiban yang hakiki, Pak. Wajib, tapi hanya sebatas jargon. Misalkan wajib sekolah 9 tahun. Itu kan jargon. Program, ya kan? Bukan hakiki, bukan aspek hakiki. Aspek yang hakiki itu aspek yang mendasar. Nah, saya khawatir nih sebagai pengantar, saya khawatir kalau bangsa ini telah meremehkan ilmu pengetahuan, telah meremehkan pendidikan. Jangan salahkan kalau negara ini bisa bubar dengan menjadi begitu menyedihkannya, karena kita sudah tidak berlaku adil kepada kalangan kelas bawah yang berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin itu aja dulu, Pak. Ya, jadi kan permasalahannya ada gap di situ. Di samping per daerah, di dalam dalam sebuah kota pun ada gap, ya kan? Misalnya begini, di Bogor sini ada sekolah-sekolah yang memang kualitasnya luar biasa, tapi ada sekolah-sekolah yang standarnya biasa-biasa aja. Makanya ada akreditasi ya. Akreditasi itu yang menunjukkan seberapa jauh bermutunya sekolah itu. Ini kan juga jadi masalah. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di negara-negara pun, dunia pun ada akreditasi dan ada semacam peringkingan daripada mutu tiap sekolah gitu. Jadi itu menunjukkan mutu sekolah bersangkutan gitu. Nah, tapi persoalannya ada di gini. Ya, kalau di luar negeri memang mereka betul-betul melihat mutu. Nah, kalau di sini saya ragu apakah mutu yang dilihat atau
bagaimana kita bisa, karena di sini jelas sekolah swasta itu profit kan. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan siswa yang banyak, dengan demikian dia harus berusaha untuk mendapatkan akreditasi itu dengan penilaian-penilaian yang dilakukan oleh apa namanya Badan standarisasi. ya badan standarisasi itu, sehingga di situ uang bisa berbicara untuk menentukan kualitas sekolah dalam kota. Belum lagi yang sekolahnya udah keluar dari kota, itu jelas kualitasnya jauh di bawah dari yang ada di kota. Ini permasalahannya ada di mana? Kalau saya melihatnya begini Bang Yongki ya, untuk persoalan pendidikan dari teman-teman yang memang bekerja di sistem kenegaraan pasti standarnya yang tadi kita diskusikan ya. Cuman saya ingin melihat juga sebuah pengetahuan yang di luar itu semua yang mampu melahirkan cahaya gitu, sehingga cahaya ini mampu membimbing si orang tersebut menjadi orang-orang yang tercerahkan. Nah, kelemahan dari sistem pendidikan kita sebenarnya bukan kelemahan, semua sudah bekerja keras lah untuk itu gitu ya, tapi kita harus melengkapi lagi. Melengkapi itu begini, bagaimana kita mampu menemukan model-model cahaya seperti itu, sehingga kitab yang kita baca itu jangan hanya yang tersurat atau buku-buku yang memang kita baca dari semua sumber, tapi ada juga kitab-kitab yang tersirat dari alam semesta. Nah, kita ini orang timur ini sebenarnya punya kekuatan dalam membaca alam sebenarnya. Nah, disitulah nilai-nilai kebijakan itu muncul gitu ya, sehingga dia sifat welas asihnya itu muncul. Itu juga yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus menyatukan semua jong dari berbagai daerah, di mana setiap daerah itu kan punya lokal-lokal jenius ya, punya kearifan lokal gitu ya. Yang kita harapkan itu juga sebagai sebuah titik temu, karena di samping apa yang kita selesaikan persoalan per hari ini tentang sekolah yang tadi dibahas, saya mau masuk lagi bahwa yang namanya pendidikan itu kita juga harus mampu menemukan substansi dari nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri. Nah, cahaya itu baru bisa kita temukan jika rakyat Indonesia ini juga diberikan kemampuan dalam membaca buku-buku ataupun dalam membaca sesuatu yang sifatnya tersirat. Jadi yang namanya baca itu nggak mesti buku-buku gitu ya, tapi baca juga bisa dengan alam gitu ya. Misalnya kita melihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Api bergerak dari bawah ke atas, angin bergerak dari tempat isi ke tempat kosong, air bergerak dari atas ke bawah, itu sebenarnya umum. Nah, pendidikan-pendidikan ini harus kita satukan dengan prinsip-prinsip kemanusiaannya. Nah, setelah itu dia silakan belajar mau ilmu pengetahuan apapun. Itu nanti seperti film The Last Samurai-nya Jepang, kejarlah semua ilmu pengetahuan di seluruh dunia untuk kita bisa setara dengan negara-negara lain, tapi jangan lupakan peninggalan dari leluhur kita gitu ya, yang itu memang dia memberikan ke kita dengan keikhlasan. Nah, sebenarnya yang kurang dari kita itu juga salah satunya itu adalah menggali potensi-potensi kearifan lokal itu sendiri untuk disatukan dengan kitanya, yang mungkin selama ini kita semua bergerak, dia sudah masuk ke dalam kita tapi tidak pernah kita urai dalam satu bentuk pengetahuan gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi bagaimana mungkin masyarakat dari Minangkabau, prinsip-prinsip yang dibuat oleh keluarga di sana untuk anak cucunya, bagaimana kawan-kawan kita di Jong Celebes, Jong Borneo atau di Jawa sendiri dengan filosofi nilai-nilai kebudayaannya gitu ya. Nah, maksud saya pendidikan yang saya maksud dari sisi saya itu melihat bahwa yang kita mau jadikan ini adalah seorang manusia yang dia harus paham manusia gitu kan, sehingga pendidikan itu tetap dia harus berpancar pada cahaya-cahaya ketuhanan. Itu dari saya. Nah, silakan Bung Yongki. Ya, kalau saya mau mencontohkan begini, tadi kan udah dibilang sama Bung Rido, Nono itu tidak muncul dari sekolah top loh. Ya, sekolah di malah pinggir kota. Di pinggir kota, malah dia di sebuah kabupaten Ya. yang di dalam pedalaman. Tetapi dia bisa menjadi
juara dunia, dan itu memberikan satu kebanggaan. Tapi menurut saya itu adalah talenta. Jadi tidak semua orang bisa mencapai titik itu. Tapi paling sedikit bisa menularkan semangat. Ya. Bagaimana Nono bisa meraih itu kan? Paling dikit semangat yang diberikannya sehingga orang termotivasi untuk belajar. Dia bisa paling dikit ya dia berkembang di sekolahnya, rankingnya naik dan semacam itulah. Nah, seharusnya ini bisa ditularkan. Hambatannya ada di mana ketika ini nggak bisa ditularkan? Gitu. Kan tadi kita bicara mengenai gap, kan, ya kan, gap bahwa sekolah di kota, di dalam sekolah di kota aja ada yang jelek, ada yang bagus. Apalagi kalau udah di luar kota. Tapi buktinya ada apa ini namanya? Ada seorang Nono yang muncul bukan dari sekolah yang dianggap top. Dia bisa muncul begitu. Ya. Bagaimana, Mas? Jadi kalau menurut saya sih begini, ini kan tadi yang saya sebutkan bahwa ya sebagai contoh tadi di China itu perbedaan antara sekolah-sekolah yang di bawah pengelolaan pemerintah itu kenapa lebih bonafit dibanding swasta. Nah, kalau di Indonesia ya kan bicara tentang infrastruktur jadinya. Infrastruktur itu kan luas. Bukan hanya gedung, tapi infrastruktur yang dimaksud adalah tenaga pendidiknya juga. Ya, tenaga pendidik di sini kan bicara tentang kualitas daripada pendidik. Kalau namanya seorang murid menerima ilmu adalah menerima ilmu yang benar adalah dari guru yang benar. Ya, kita saat ini punya satu, saya mau bisa bilang satu ada dari hasil didikan anak-anak murid sekolah kita saat ini ada semacam degradasi moral. Ya, degradasi moral yang saya sebutkan tadi berpengaruh sangat kuat terhadap hampir semua bidang pendidikan atau mata pelajaran. Karena apa? Moral itu sangat penting. Dulu kita pernah mendapatkan pendidikan moral Pancasila. Kita belajar tentang Pancasila itu sangat luas, menyangkut dengan norma dan etika. Itu tidak akan tertulis apa-apa di dalam satu undang-undang, di dalam aturan-aturan jelas yang ini. Tetapi kebiasaan yang merupakan turun-temurun dan menjadi satu panduan atau sebagai satu guidance buat manusia bersikap sopan santun, mandiri, bagaimana dia bersikap terhadap orang yang lebih tua, bagaimana dia bersikap terhadap orang tuanya. Saat ini banyak sekali persoalan-persoalan degradasi moral itu yang berlaku di anak-anak didik kita, anak-anak yang notabene adalah generasi sekarang. Coba lihat pada saat contoh saja. Kita ketemu anak-anak yang usia sangat jauh di bawah kita. Dia dalam keadaan duduk, tapi kaki di atas kursi. Dia tidak bisa menjawab dengan baik, tapi dengan sambil pegang HP, dia akan menjawab, "Oh, Bapak ada tuh." Nah, gitu. Contoh seperti itu. Atau tidak pernah mengucapkan selamat atau salam yang menurut kalau zaman kita dulu ya. Zaman kita dalam arti saya ini gen apa nih? Gen milenial. Gen milenial ya. Saya ya kita gen Y berarti ya. Ya ini kan akhirnya kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok ketika orang dengan menerima pendidikan itu sebenarnya dia harus lebih baik, lebih sopan kan. Tapi anak-anak sekarang apa yang mereka ini tidak pernah mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, bukan tidak pernah, tapi banyak kasus mereka tidak bersikap atau beretika yang baik seperti kita. Karena dulu kita diajarkan sangat ketat. Ketika kita tidak datang dengan sopan, baik dan hormat kepada orang lebih tua, kita langsung ditegur. Bila perlu dirotan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat
Saya merasa sedih sekali kalau itu tidak berlaku menjadi hal yang diteruskan untuk peserta didik atau anak-anak didik kita sekarang yang sudah generasinya sudah hilang itu semua. Itu saja mungkin dari saya. Ya, itu masalah. Itu pengaruh ya, saya bilang ya, pengaruh sampai dengan segala bidang atau mata pelajaran yang dia ini, karena itu dasar sebenarnya. Kalau mau menjawab yang tadi sebenarnya kan pertanyaan dari Bung Yongki itu juga kan menarik ya. Kok bisa muncul seperti Nono gitu ya, dengan mungkin fasilitas yang tidak seperti yang ada di kota-kota besar gitu ya. Nah, makanya kenapa saya tertarik dengan teori cahaya itu ya, karena sebenarnya pendidikan itu akan bisa kita nikmati itu kalau antara guru dengan muridnya itu memiliki nilai-nilai keikhlasan. Jadi kadang kita nggak perlu terlalu tinggi gitu ya, kadang-kadang kita sederhana gitu ya. Mungkin kita mendapatkan pendidikan katakanlah dari pelajaran mungkin jauh tertinggal gitu kan. Tapi dengan kepolosan itu gitu ya, kadang-kadang kita bisa mendapatkan petunjuk. Mungkin modelnya Nono ini dia bisa mendapatkan petunjuk itu karena dia memiliki kecerdasan lain yang kalau dia baca buku dan ini dia langsung memiliki pemahamannya sendiri. Nah, jadi juga kan manusia kan kadang-kadang tidak paham bahwa guru itu kan sebenarnya bukan hanya yang terlihat gitu ya. Artinya kan ada yang namanya, makanya saya lebih tertarik dengan alam itu. Karena bisa jadi dengan dia banyak membaca yang tersirat itu, dia memiliki banyak pengetahuan lebih sehingga dia punya rangsangan berpikir itu lebih cerdas gitu. Karena kita bangsa Timur ini kekuatan kita itu kan kalau teman-teman yang lomba-lomba karya ilmiah gitu ya tingkat dunia itu kan labnya kita itu memang alam semesta ini. Sementara kalau kawan-kawan kita di barat itu memang lab dia itu memang ada di ruangan atau apa. Jadi kita memiliki keahlian yang memang berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya terkaitnya luas persoalan pendidikan ini. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita ini kan kita bisa lihat itu ada sekian suku bangsa, ada sekian pulau gitu ya. Terus yang sekarang dikembangkan oleh kawan-kawan ini kan lebih kepada sektor modern perkotaan gitu ya. Sehingga kita harus bersaing dengan melalui sebuah persaingan gitu ya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Ya nggak salah juga, cuma kan proporsi penduduk kita ini kan banyak gitu ya, kan nggak mesti harus semuanya ke satu arah gitu. Kan setiap tingkatan itu kan juga jenis-jenis kalau bisa memang dibedakan itu jauh lebih bagus. Cuma sekarang ini karena semua ada keseragaman minimal, oke lah. Tapi harus ada vitamin-vitamin lain yang basisnya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu kalau menurut saya itu yang mampu melahirkan kesadaran diri dia, sehingga dia punya cahaya sehingga dia bisa tercerahkan apapun ilmu yang dia dapat gitu. Kalau dari saya seperti itu. Ya masuk akal sih. Jadi sebenarnya kesadaran itu memang tumbuh juga harusnya. Tapi persoalannya memang seperti yang Bung Yas bilang, banyak kasus bahwa kayak seperti gadget atau apapun juga itu yang menuju ke modernitas itu meruntuhkan nilai-nilai moral atau attitude-nya para generasi anak-anak kita itu membuat mereka menjadi begitu cuek. Mereka cuma terfokus pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat ke masa lalu, kita masih kecil tuh lebih banyak bergaul dengan lingkungan. Tapi sekarang anak-anak lebih fokus pada ininya sendiri. Begitu pulang sekolah ya udah dia fokus ke situ, gadgetnya. Nah, itu juga jadi sumber masalah. Sehingga kalaupun pada akhirnya ada degradasi moralitas di situ, memang terbuka lebar untuk itu. Peluang itu memang diberikan oleh yang namanya teknologi. Begitu. Oke, baik Bung Yongki. Tadi menyambung kasus Nono ya. Nono itu saya tadi dulu bilang, Nono itu muncul mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi. Dan ingat juga, Nono berhasil bukan semata-mata karena sekolahnya. Dia itu senang sempoa loh. Hobi memainkan sempoa. Itu produktif dan dia punya pembimbing.
Jadi akuin saja gitu loh. Kalau pendidikan di daerah kualitasnya masih belum maksimal. Ya, karena saya juga khawatir itu kan aritmatika itu matematika dasar ya. Sempoa deh, kan? Jadi kalau umpama sudah penjumlahan dalam bentuk pangkat, akar dan sebagainya belum tentu bisa dia menjawab. Ya, jadi coba saya lanjutkan ya. Ya. Jadi Nono ini sebenarnya berhasil juga bukan karena talenta kalau menurut saya. Tapi memang ada sebuah kerinduan dia sendiri mencari pengetahuan gitu ya, atau kegemaran dia bermain sempoa itu sampai mau tidur aja kan main sempoa tuh dia. Pagi bangun tidur main sempoa. Cuma kan kalau kita harus menunggu nono-nono yang lain itu butuh puluhan tahun lagi muncul lagi. Itu harus diciptakan suasana itu. Nah, suasana itu mesti diciptakan. Jadi bukan berarti ukuran orang jago matematika itu pintar juga, tidak juga. Mungkin teman-temannya Nono ada juga yang jago olahraga, ya kan? Ada juga yang jago seni, ada juga yang jago bahasa. Jadi kepintaran itu jangan juga diukur dari dia ahli matematika, ya kan? Karena mungkin Nono hobi bermain sempoa, akhirnya dia meraih itu, gitu kan? Cuman sebagai satu fenomena, pemerintah tuh masih melihat ditunggu viral dulu sih. Ini ada yang salah. Contoh kasus moral, Bang Steven, saya mau lanjutkan juga nih Bang Yogi masalah moral. Boleh. Kita teriak pendidikan kita tidak bermoral, bla bla bla. Oh, bukan tidak bermoral. Anak-anak, sorry, anak-anak kita tidak sudah berkurang. Berkurang. Ada kebocoran moral di situ. Baik. Sekarang kita nih mau berpacu. Saya melihat nih semua pemerintah nih kayak berpacu nih. Mau dipinterin dulu, apa mau diakhlakin dulu, mau beradab dulu nih anak. Tadi saya jawab dulu. Jadi kadang-kadang kita berpacu. Oh, kita kasih bikin pintar aja dulu nih orang. Tapi di lain sisi, moralnya jangan sampai lupa dong. Nah sekarang kalau bicara dua mobil nih, kecepatannya nih, ternyata kepintaran itu lebih diutamakan daripada aspek moral. Ada dua kombinasi hal tersebut dicontohkan oleh Jepang, bos. Jepang melihat contoh pendidikannya begini, Bang Steven. Dia mulai mengajarkan nilai technical, skill itu di umur 12 tahun. Umur 7 sampai 12 tahun dia belajar akhlak. Jadi Jepang itu, kalau saya baca artikel ya, di Jepang itu anak-anak yang kecil-kecil tuh, kayak si Elon siapa, itu udah jadi moral dulu. Makanya orang Jepang kalau ketemu guru, tahu sendiri, sampai begini-begini nih kepala-palanya. Aspek adabnya dulu. Nah, apa? Dengan dia beradab dengan gurunya, ya kan? Dengan pendidiknya, maka akan dihasilkan dia juga beradab dengan ilmunya. Karena orang itu bisa menjadi pintar, Bang Yongki, bukan karena buku, bukan karena guru. Memang betul, itu aspek yang menentukan juga. Tetapi kembali sama dirinya sendiri dulu nih, ya kan? Tadi kayak Nono itu mencari kecerdasannya itu bukan di sekolah 100%, tapi dia ada skill sendiri yang dia hobi, mungkin dia temuin juga di sekolah awalnya. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu harus bisa menentukan mana prioritas. Betul. Akhlaknya dulu, adab moralnya dulu, atau skillnya dulu nih. Ini kita masih jadi problem di negara ini, Pak. Nah, kadang-kadang banyak orang bercerita pendidikan kita, wah carut marut, ujung-ujungnya project. Ya kan? Jadi kita harus tahu negara ini benar nggak sih mencintai ilmu pengetahuan? Saya mau tanya deh, satu itu. Benar nggak sih negara ini memang ingin membuat sistem yang seperti Jepang gitu kan? Di Jepang itu, Pak, anak saya sekolah ya, Bung Yongki ya. Pelajaran terlalu banyak. Umur 7 tahun, 8 tahun dijejali dengan ilmu sistem pendidikan yang begitu. Dia mau dibikin pintar. Padahal pintar itu adalah inherent, melekat dalam diri. Emang kalau dasarnya dia menyukai sesuatu, dia akan menjadi ahli di situ. Ya kan? Dia lupa. Apa benar dengan masuk jam sekolah misalkan ya, ada ya satu jam 5, pulang jam sekian gitu. Dengan 10 jam belajar orang jadi pintar. Ini harus bertanya dulu nih, bener nggak itu indikator kalau semakin orang banyak belajar akan semakin pintar? Ya,